안녕하세요. 오준호라고 합니다. Masih bersama Mr. P. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Alive. Film tersebut dirilis di Korea Selatan pada tahun 2020. Alive menjadi salah satu film musim panas hit di Korea Selatan. Film yang mengisahkan wabah zombie ini menjadi yang pertama berhasil meraih lebih dari 1 juta penonton kala pandemi COVID-19 masih berlangsung. Film diawali dengan bangun dari tidurnya seorang pria berambut kuning yang bernama Oh Jun Woo. Kita panggil saja si Jun. Hahaha. Kemudian si Jun bangun dan menemukan pesan dari ibunya, yang mana pesan tersebut berisi bahwasannya sedang terburu-buru dan tidak ada makanan di rumah. Kemudian dia kembali ke kamar dan melanjutkan aktivitasnya. Kebetulan dia adalah streamer gaming dan game yang dimainkannya ialah PUBG. Seketika dia asyik bermain bersama teman-temannya, ada salah satu temannya yang heboh karena mendengar berita di televisi. Si Jun pun penasaran. Dia langsung menyalakan televisi di apartemennya. Ternyata benar bahwasannya ada kejadian aneh dengan masyarakat yang mendadak bersikap kejam dan melakukan kekerasan. Kemudian si Jun melihat keluar balkon apartemennya. Semua warga terlihat panik dan kacau, berlarian menyelamatkan diri sambil berteriak ketakutan. Dan si Jun melihat seorang anak perempuan mencari ibunya. Awalnya berjalan normal, tetapi ketika memeluk ibunya, tiba-tiba malah menggigit ibunya sendiri. Si Jun yang melihat kejadian tersebut mendadak menjadi panik dan syok. Tiba-tiba di depan apartemennya terdengar suara keributan. Si Jun yang penasaran kemudian melihat melalui lubang kecil dari pintunya. Ketika si Jun membuka pintunya, ada seorang pria yang berlari dan memaksa masuk ke apartemennya. Si Jun pun kaget dan mengusir pria tersebut. Tetapi pria ini tidak mau dan meminta izin meminjam toiletnya sebentar. Dan ketika pria tersebut di toilet, si Jun pun mendengar berita yang disiarkan di televisi bahwasannya gejala virus ini ditandai dengan mata yang memerah. Setelah itu pria tersebut keluar toilet dan si Jun pun langsung sigap mengambil pisau dapur untuk berjaga-jaga dan mengusirnya keluar. Namun pria ini bersikeras untuk ingin berada di apartemennya si Jun. Kemudian pria ini menunjukkan gejalanya, matanya tiba-tiba memerah dan dilanjutkan dengan kejang-kejang hingga menjadi zombie. Seketika itu terjadi baku hantam antara si Jun dengan zombie yang kemudian dimenangkan si Jun. Si Jun pun histeris dan langsung mengunci pintunya hingga dia mengganjal pintu dengan lemari es. Si Jun kemudian mengambil handphonenya dan mencoba menelpon ibunya berkali-kali. Ternyata tidak ada sinyal. Tiba-tiba handphonenya bergetar dan mendapat pesan dari ibunya bahwa dia harus bisa membagi makanan untuk hari yang akan datang dan si Jun harus tetap hidup. Di hari kedua, si Jun terbangun dari tidurnya dan langsung mencoba menelepon ibunya lagi, tetapi tetap tidak ada sinyal. Kemudian si Jun membuka sosmednya. Ternyata banyak yang bernasib sama seperti dirinya. Dan dia pun kemudian mencoba mengambil gambar dirinya sendiri dengan secari kertas yang tertulis alamat apartemennya untuk kemudian diupload dengan caption #AkuHarusBertahan. Si Jun pun melihat sebuah video seorang laki-laki yang berdiri di ujung jendela apartemennya dengan membawa tongsis sekaligus handphonenya dengan tujuan mencari sinyal. Namun saat dia mencoba semakin maju, pria itu pun terjatuh.
Kemudian si Jun pun berpikir untuk mencari cara, dan muncullah ide menggunakan drone, yang mana handphonenya dilakban agar bisa terbang bersama drone tersebut untuk mendapatkan sinyal. Dan seketika drone diterbangkan, terlihat banyak zombie di mana-mana. Dan saat itu pula si Jun mendapat sinyal, namun sialnya baterai drone-nya habis, sehingga si Jun harus segera menurunkan drone-nya. Karena idenya belum berhasil, akhirnya dia tertidur lagi. Saat pulas tidur di malam hari, si Jun terbangun karena ada suara alarm mobil. Dia pun menengok keluar. Di sana terlihat seorang polisi wanita yang sedang dikejar-kejar zombie. Polisi tersebut sempat menembakkan pistolnya beberapa kali, hingga akhirnya pelurunya habis. Si Jun pun tidak tinggal diam. Dia berteriak kepada zombie yang menyerang polisi wanita itu, berharap bisa menolong. Namun usahanya sia-sia. Zombie semakin banyak dan mulai menggigit, kemudian menarik polisi wanita itu ke sebuah lorong. Karena efek teriakan si Jun, kemudian ada suara yang menggedor-gedor pintunya, dan ternyata itu zombie. Seketika zombie berhasil membuka pintu yang telah diganjal lemari es, si Jun pun menahannya. Seketika itu si Jun mendapatkan ide. Dia langsung berlari ke arah balkon dan melompat keluar. Dan zombie tersebut mengejar hingga ikut melompat dan terjatuh. Dan ternyata si Jun tidak jatuh, melainkan masih memegang pagar yang ada di balkon. Seketika itu juga dia melihat polisi wanita yang tadi diserang zombie, kini telah berubah menjadi zombie. Si Jun kembali naik dan memperbaiki pintu yang rusak akibat zombie tadi. Dan kemudian si Jun membuat video menggunakan laptop untuk bercerita tentang hari-hari yang ia lewati tadi. Di hari ke-7, si Jun masih bertahan. Kemudian dia mengambil minuman milik ayahnya. Seketika si Jun minum ciu sambil nonton TV, dia ngiler akibat melihat iklan mie. Langsung aja dia ikutan membuat mie ramen instan dan memakannya. Seketika jenuh menonton TV, dia melempar remote dan tak sengaja mengenai minuman di botol dan menumpahkannya. Seketika itu dia sadar bahwasannya itu adalah makanan dan minuman terakhirnya. Dan sialnya, ketika si Jun mau mengambil air dari keran di dapur, ternyata saluran PDAM-nya mati. Di hari ke-10, si Jun sedang tidur-tiduran sambil meratapi nasibnya. Seketika itu dia teringat radio dan dia berpikiran untuk mengirim pesan melalui radio. Tetapi sialnya dia tidak mempunyai peralatan yang memadai karena tidak menemukan kabel yang pas untuk earphone-nya. Scene berlanjut di hari ke-15. Si Jun meminum minuman keras milik ayahnya sampai mabuk, sambil mendengarkan musik menggunakan headset dan berjoget-joget ria. Si Jun halu dengan membayangkan keluarganya yang pulang ke apartemennya. Dan si Jun sempat memeluk ibunya, tapi sayangnya semua itu hanya halusinasi belaka. Akhirnya si Jun menangis sesenggukan sampai tertidur. Seketika si Jun tertidur, handphonenya berbunyi dan ternyata mendapat pesan suara dari ibunya, tetapi sinyalnya putus-putus. Akhirnya si Jun mencoba cara menggunakan tongsi seperti pria yang di sosmed sebelumnya, dan ternyata cara ini lumayan efektif. Seketika pesan suara berhasil dibuka, ibunya memberi kabar, tetapi di akhir pesan suara itu terjadi keributan, yang mana seluruh keluarganya terserang zombie. Di sini dapat dipastikan bahwa seluruh keluarganya telah terinfeksi zombie. Akhirnya si Jun pun stres dan menghancurkan barang-barang yang ada di apartemennya. Karena kekesalannya, dia pun nekat keluar apartemen untuk bertarung melawan zombie. Ketika si Jun berada di ujung lorong, ada wanita paruh baya meminta pertolongan. Sialnya wanita itu sudah terinfeksi virus zombie, dan akhirnya terjadi pengejaran antara zombie dan si Jun. Singkat cerita, si Jun berhasil kembali ke apartemennya dan menahan pintu agar zombie itu tidak masuk ke dalam. Di hari ke-20, si Jun masih bertahan. Si Jun melihat ledakan di luar jendela yang mengakibatkan seluruh aliran listrik padam, dan semua itu disebabkan oleh zombie. Si Jun merasa depresi, akhirnya dia memutuskan untuk gantung diri. Seketika itu ada sinar laser yang mengarah ke arahnya, dan si Jun sadar. Dia pun berhasil memotong tali dan terjatuh. Ternyata di seberang apartemennya muncullah sosok wanita cantik. Di sini si Jun terlihat bahagia karena ada seseorang selain dirinya yang masih bertahan. Keesokan paginya si Jun pun berkenalan. Ternyata wanita itu bernama Kim Yubin. Kita panggil saja Yubin. Seketika asik berkenalan, tiba-tiba ada zombie yang masuk ke apartemen Yubin, yang mana zombie tersebut terkena perangkap yang dipasang oleh Yubin. Seketika itu juga dia langsung mengeksekusi dengan kapak yang dipegangnya. Pada malam harinya turunlah hujan. Si Jun pun berinisiatif menampung air dengan panci, dan di saat itu Yubin meneropong ke arah apartemen si Jun, dan ternyata di lantai 8 pada apartemen si Jun tidak terlihat zombie.
Keesokan harinya jam menunjukkan pukul 7 pagi. Yubin melihat si Jun sedang kelaparan. Yubin ingin berbagi makanan, dan dia mendapatkan ide melempar bola kasti dengan tali. Tetapi lemparannya tidak sampai dan terjatuh ke bawah. Si Jun mendapat ide dengan menggunakan drone-nya. Ternyata berhasil, dan Yubin pun langsung mengirim minuman dan snack melalui tali yang telah dikaitkannya tadi. Seketika si Jun sedang enak-enaknya makan, ternyata dia melihat zombie yang akan memanjat tali yang telah dilempar oleh Yubin tadi. Dan tali itu terikat pada meja di apartemen Yubin. Seketika zombie menarik tali itu, alhasil Yubin terpental hingga pingsan. Dengan menggunakan drone-nya, si Jun memperlambat zombie dan mengulur waktu sampai Yubin sadar. Seketika Yubin tersadar, dengan sigap langsung cepat berlari mengkapak tangan zombie tersebut hingga putus dan terjatuh. Di malam hari, si Jun berencana mencari makanan di tetangga sebelah apartemennya dengan peralatan seadanya. Seketika si Jun berhasil memasuki salah satu apartemen, dia menemukan makanan dan minuman kemudian mengambilnya. Tidak cuma itu, si Jun juga mengambil beberapa barang, salah satunya walkie-talkie. Lalu ia penasaran dan membuka mayat yang tertutup oleh selimut. Tiba-tiba dari belakang ada satu zombie yang menyerangnya. Singkat cerita, si Jun pun berhasil kabur dan segera kembali ke apartemennya. Kemudian si Jun memakan sedikit yang dia dapat dan membaginya untuk diberikan kepada Yubin beserta walkie-talkie-nya. Keesokan harinya mereka pun mengobrol menggunakan walkie-talkie dan memasak mie untuk sarapan bersama. Setelah selesai makan, mereka mengobrol santai sambil merencanakan untuk pergi bersama ke lantai 8 yang terlihat kosong, tidak ada zombie di apartemen si Jun. Singkat cerita, mereka pun bersiap dan memulai aksinya. Yubin dengan keberaniannya segera melompat menggunakan tali yang diganjal di pintunya. Kemudian dia berlari dan melawan zombie dengan kapaknya. Tiba-tiba Yubin terjatuh saat melawan zombie. Dia melihat pistol dan segera mengambilnya. Seketika Yubin berlari lagi, tiba-tiba dia dijatuhkan oleh zombie yang berlari dari arah samping. Lalu si Jun datang dan berhasil menyelamatkan Yubin. Mereka berdua langsung berlari dan naik ke lantai 8 menggunakan lift. Ketika sampai di lantai 8, mereka berjalan dan mencari apartemen yang bisa dibuka. Ternyata ada satu zombie yang mengikutinya. Tiba-tiba zombie yang lain menyusul dan mengejar si Jun dan Yubin. Mereka berdua segera berlari dan berusaha membuka pintu yang berada di lantai tersebut. Seketika mereka tersudut, ada seorang pria yang melemparkan bom asap ke kerumunan zombie untuk menyelamatkan mereka berdua dan menarik masuk ke apartemen pria tersebut. Singkat cerita, mereka pun selamat dari kejaran zombie. Ketika di dalam apartemen, si Jun dan Yubin disuguhi makanan dan minuman. Mereka berdua lahap memakan makanan tersebut. Namun, sialnya tiba-tiba si Jun tergeletak pingsan dan Yubin merasa pusing. Lalu pria itu membawa Yubin ke salah satu kamar yang ada di sana. Ternyata pria itu mau memberi makan istrinya yang telah menjadi zombie dan terikat oleh tali yang dipasang pria tersebut. Yubin pun berteriak memanggil si Jun berharap bisa menolongnya. Singkat cerita, si Jun pun tersadar dan segera menodongkan pistol kepada pria tersebut. Seketika suasana menjadi hening, pria itu membuka pintu kamar untuk mengecek. Ternyata Yubin berhasil selamat dengan cara menutup kepala zombie dengan kain. Karena kesal, Yubin melepas zombie yang langsung menyerang pria itu, dan dia pun tergigit. Karena telah terinfeksi zombie, Yubin pun langsung menembak kedua zombie itu. Dan kemudian zombie yang lainnya mendengar tembakan yang ditembakkan oleh Yubin. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter dan mereka pun langsung bergegas menuju ke atap. Si Jun dan Yubin berusaha melawan dan melewati zombie-zombie dengan troli yang didorongnya. Ketika sampai di tangga, si Jun mencoba menghadang zombie dengan sepeda yang ada di sana. Sedangkan Yubin bergegas untuk naik ke atas. Sesampainya di atap, di sana tidak terlihat helikopter yang melintas. Si Jun pun tidak kuat menahan zombie. Segera berlari ke atas untuk menyusul Yubin. Sesampainya di atap, si Jun langsung menutup pintu dan mengganjalnya dengan tangga. Mereka berteriak minta tolong. Seketika itu pintu yang diganjal si Jun jebol dan terbuka, yang menyebabkan para zombie mengejar mereka berdua. Si Jun sempat menembaki beberapa zombie, namun usahanya sia-sia karena terlalu banyak. Tiba-tiba muncullah helikopter dari bawah dan membantu menembaki para zombie yang ada di sana, dan mereka pun tertolong. Film pun selesai.
Film Alive ini Mr. P rekomendasikan untuk ditonton karena selain menegangkan, film ini didukung dengan audio yang mantap. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Lalu komentar untuk merekomendasikan film yang mau dispoilerkan. Terima kasih.